Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus, Bapak Muhammad Nur Hidayat merasa bahagia karena dalam situasi pandemi panjenengan semua yang hadir di sini diberi kesehatan. Semoga saja acara yang kita selenggarakan pada pagi hari ini sampai tuntas, kita selalu dalam keadaan aman dan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, karena kondisi maka semuanya serba simpel. Acara hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci oleh Mas Akib Ibnu Hambal, Sarjana Agama, khotbah nikah oleh Bapak Dr. Andes Haji Karbai, 4 prosesi akad nikah, lalu doa, sugeng temanten, ramah tamah, dan sesi pemotretan. Marilah kita mulai acara yang sakral ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pembacaan ayat suci oleh Mas Akib Ibnu Hambal. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga adalah khutbah nikah. Kepada yang berhormat Bapak Dr. Andes Haji Karbai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha litaskunu 'aishaha mutmainnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung punya sandaran dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba fitrati wal yastanna bisunnati wa inna min sunnatin nikah." Barang siapa yang suka syariatku, maka hendaklah dia mengikuti sunnahku, mengikuti perjalanan hidupku, dan salah satu dari sunnahku adalah nikah. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin falyattaqillah fil nisfil baqi. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, jika seorang telah kawin, berarti dia telah mencukupi separuh dari agamanya, maka hendaknya bertakwa kepada Allah dalam rangka menjaga sisanya yang separuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya calon temanten kedua, dengan mencermati firman Allah dan sabda Nabi SAW di atas, ada beberapa hikmah yang patut kita renungkan bersama. Di antaranya, pertama, nikah adalah sunatullah dan sekaligus mengikuti jejak kehidupan panutan kita Rasulullah SAW. Oleh karenanya, nikah merupakan lembaga sakral yang merupakan iktikad kerjasama antara dua orang yang berlainan jenis untuk membangun kehidupan bersama hingga akhir hayat. Yang kedua, agar lembaga nikah ini tidak disepelekan, tidak dilecehkan, maka agama mensyariatkan supaya lembaga ini dibangun, dijaga, dan dipertanggungjawabkan dengan satu ikatan yang kuat, ikatan sakral, sebagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. An-Nisa 21.
khusus kepada calon pengantin pria, perlu dipahami sepenuhnya bahwa akad nikah yang sesaat lagi akan segera Anda lakukan merupakan satu perjanjian yang kuat, perjanjian yang sakral, mitsaqan ghalidha. Perjanjian pertama dengan Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua dengan kedua orang tua dan calon mertua. Yang ketiga perjanjian dengan calon istrimu. Dan yang keempat perjanjian dengan umat khususnya yang hadir menyaksikan peristiwa ini, yang harus dipegang erat-erat, dijaga, ditunaikan dan tidak dikhianati. Ketiga, akad nikah yang di dalamnya termaktub ijab kabul pada hakikatnya merupakan timbang terima amanah dari Allah Subhanahu wa taala pada Nanda lewat mitsaqan ghalidha yang nanti sebentar lagi akan disampaikan oleh calon mertua. Marilah kita coba renungkan baik-baik. Sejak awal benih calon Adam, anak cucu Adam, tertanam di rahim seorang ibu, maka pada saat itu pula terjadi penyerahan amanah dari Allah SWT kepada orang tua, yakni amanah untuk memelihara, amanah untuk merawat, amanah untuk melindungi, amanah untuk mendidik, amanah untuk mengarahkan, agar anak tersebut kelak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh dan solihah, sempurna kehidupan lahir dan batin, material, spiritual, duniawiyah, dan ukhrawiyah. Ketika kewajiban orang tua untuk menikahkan putrinya telah tiba, maka diserahkan pula amanah itu kepada calon suaminya. Maka disinilah letak esensi sebuah pernikahan. Oleh karenanya sebagaimana tersirat dalam firman Allah serta sabda Nabi SAW di atas, agar terwujud sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ada beberapa hal yang penting yang perlu direnungi bersama, khususnya bagi calon pengantin berdua. Pertama, sebeda-bedanya manusia dengan manusia yang lain akibat perbedaan suku, adat, kebiasaan, karakter pribadi, keyakinan, status sosial, dan lain-lain, tetaplah tidak akan mengalahkan perbedaan yang disebabkan oleh kodrat kejadiannya, yakni laki-laki dan perempuan. Dari segi biologis nyata sekali perbedaannya, belum lagi unsur non-biologis yang pasti juga banyak perbedaan. Namun kedua makhluk ini disuruh, dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk kawin dan hidup bersama. Bukankah ini satu isyarat bahwa manusia harus bisa hidup dalam keberbedaan? Oleh karena itu salah satu PR penting bagi calon pengantin berdua yaitu harus saling memahami perbedaan satu sama lain serta memadukannya menjadi wujud keharmonisan berumah tangga. Yang kedua, dalam sabda Nabi SAW di atas dikatakan oleh beliau bahwa orang yang telah kawin berarti telah mencukupi separuh dari agamanya. Selanjutnya beliau bersabda, "Falyattaqillah bin nisfil baqi." Maka hendaknya bertakwa pada Allah dalam menjaga sisanya yang separuh. Oleh karenanya orientasikan segala apa yang kalian lakukan atau segala apapun yang harus tidak kalian lakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, karena hal itulah merupakan tujuan penciptaan manusia yang Dia kehendaki. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah mengabdi kepadaku. Ad-Dariyat 56. Ketiga, lakukan apa-apa yang memperkokoh mitsaqan ghalidha dan tinggalkan segala sesuatu yang melemahkan ikatan sakral ini. Dari beberapa faktor penjaga keutuhan lembaga nikah, diyakini cinta menjadi posisi yang cukup dominan. Oleh karena itu lakukan hal-hal yang dapat memperbarui ikrar cinta kalian setiap saat. Ketahuilah bahwa pada tahap pernikahan itulah komitmen cinta yang harus dibuktikan dan dibangun, bukan sebelumnya. Keempat, pupuk dan kembangkan sifat dan sikap hidup sabar dan qanaah. Jadilah hamba Allah yang pandai bersyukur, karena dengan demikian kalian akan menjadi orang yang kaya hakiki. Kelima, jika kelak Allah SWT memberikan anugerah berupa anak, kami titipkan beberapa hal yang harus dipegang erat-erat. Pertama, bekerja samalah dengan baik
untuk mendidik dan mengarahkan putra-putri kalian agar kelak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, jangan memberi nafkah putra-putrimu dengan harta yang tidak halal, agar mereka kelak tidak tumbuh menjadi pribadi yang susah diatur, sulit menerima pendidikan agama, berani pada orang tua dan guru, tidak memiliki kemandirian, tidak memiliki komitmen sosial, dan kalaulah dia memiliki ilmu maka tidak akan memberikan manfaat apapun terhadap dirinya, apalagi kepada keluarga dan orang lain. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu atau anak istrimu dari siksa api neraka. Ketiga, jangan lupa pada saat kalian nanti menjadi orang tua, ibu dan bapak dari anak-anak kalian, kalian masih tetap anak-anak dari bapak dan ibu kalian. Jika kalian mengharapkan anak-anak kalian berbakti kepada orang tua, maka kalian harus memberi contoh teladan. Oleh karenanya berbaktilah kepada kedua orang tua dan mertua hingga akhir hayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan agar kamu tidak menyembah atau tidak mengabdi kepada zat yang lain kecuali hanya pada Allah, dan agar kamu berbakti dan berbuat baik pada kedua orang tua. Keempat, jadikan keluargamu sebagai anggota masyarakat yang berguna, hidup di tengah-tengah masyarakat. Janganlah hanya menjadi penonton, akan tetapi jadilah pemain yang baik. Demikian, semoga bermanfaat, khususnya bagi calon pengantin berdoa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum bil Qur'anil azim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Hadratul kiram, para alim ulama yang selalu kami taati, wabil khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Kartai, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang berbahagia pada pagi yang cerah ini, yaitu calon mempelai Saudara Tri Cahyono dan Saudari Alvina Nabila. Puji syukur alhamdulillah, di dalam kesempatan yang indah ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan karunia, rahmat, nikmat, taufik dan hidayah kita. Alhamdulillah kita pada hari ini masih sehat walafiat, panjang umur, diberi rezeki oleh Allah. Mudah-mudahan umur yang panjang selalu kita gunakan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini di tempat rumah Bapak yang bernama Pak M. Nur Hidayat, ya, kita akan melaksanakan prosesi akad nikah.
Kami dari KUA Kabupaten Toraja sebelum melaksanakan proses akad nikah akan kami periksa dulu calon-calon suami, calon istri, agar nanti di dalam penulisan buku nikah tidak terjadi kesalahan. Yang pertama, calon suami yaitu Saudara Tri Cahyono, betul ya? Putra dari Bapak Suyono almarhum dan Ibu Astini. Alamat Desa Bukur, RT 1 RW 1 Kecamatan Iwan, Kabupaten Madiun. Ini insya Allah dekat dengan keluarga saya yang di Bukur, almarhum Bapak Kiai Dr. Andes Zainal Arifin atau Ibu Tuti Hamidah, itu kakak saya. Dan sebagai calon istri yang terhormat atau calon istri yaitu Saudara Alvin Nabila, putri dari Bapak M. Nur Hidayat dan Ibu Nur Hidayah. Nah, ini namanya mirip ini ya, Nur Hidayah dengan Nur Hidayat. Nah ini ya, mudah-mudahan ini alamat Jalan Sasono Mulyo, Blok G nomor 54, RT 30 RW 9, Rejo Mulyo, Kartoharjo, Kota Madiun. Ya, betul ya. Dan nanti sebagai saksi pertama yaitu yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Karbai, dan saksi kedua yang terhormat Bapak Muid Absah. Dan sebagai mas kawin yaitu seperangkat alat sholat, dan nanti insya Allah akan langsung dinikahkan oleh ayahanda dari Alvin Nabila yaitu yang terhormat Bapak M. Nur Hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Tri Cahyono, Saudara Tri Cahyono bin Suyono, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan anak saya Alvin Nabila binti M. Nur Hidayat dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alvin Nabila binti Muhammad Nur Hidayah dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Saya bayar tunai. Terima kasih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al al-arsha'in sakinah wa rahmah wa barik lahumma kama barakta ala sayyidina Muhammad wa azwajihi warzuqhum dhurriyyatan salihatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin wa taqabbal bis-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
here on this special day. Our hearts are full of pleasure, a day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما. الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair.
عليهم حبهما. الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say